Pada episode sebelumnya, kelompok Naofumi bertemu dengan dua orang petualang yang bernama Lark dan Teresie. Mereka semua akhirnya membentuk party dan menaikkan level dengan pesat di Pulau Kalmira. Setelah berhasil menaikkan level dengan optimal, sorenya tim Naofumi berpisah dengan Lark dan Teresie. Keesokan harinya Naofumi dan Raphtalia mengikuti Viro untuk menyelam ke dalam laut. Viro telah menemukan sebuah bangunan kuno di dasar laut yang memancarkan cahaya merah. Setelah didatangi, Naofumi terkejut karena di depannya muncul jam pasir naga. Saat itu dia kembali terkejut karena serangan gelombang malapetaka akan datang di pulau ini dalam waktu 2 hari lagi. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silakan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 24. Setelah menemukan jam pasir naga pada bangunan kuno di dasar laut Pulau Karmila, sebisa mungkin semuanya mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang malapetaka ini. Dengan menggunakan skill teleportasi, Naofumi dan kelompoknya bergegas kembali ke ibu kota dan menjelaskan situasinya pada Ratu Mirelia. Sang ratu dengan cepat mempersiapkan semua pasukan guna menghadapi serangan ini. Kemungkinan besar, gelombang ini akan muncul di lautan. Karena itulah, mereka semua menaiki kapal sambil menunggu diteleportasikan ke tempat di mana gelombang malapetaka berada. Tentunya semua kapal ini dipersiapkan oleh sang ratu. Semua penduduk Pulau Kalmira telah diungsikan ke tempat lain oleh Habenberg. Pertempuran kali ini yang akan terjadi di tengah lautan merupakan sebuah keuntungan karena bisa membuat semua orang fokus untuk bertarung. Raphtalia memberitahu Naofumi bahwa Lark dan Teresie juga ikut bertarung. Hal ini membuat Naofumi sedikit lega. Tapi ada sedikit yang aneh dari pandangan mata Lark. Naofumi yang ingin fokus bertempur tidak ingin memikirkan hal tersebut. Scene menampilkan jam pasir naga yang telah habis waktunya. Semua kapal saat itu mulai berteleportasi ke tempat di mana gelombang malapetaka terjadi. Semuanya mulai serius dan bersiap menghadapi gelombang ini. Para monster sudah mulai bermunculan dari langit. Dari kejauhan muncul monster ikan yang sangat besar, lengkap dengan tanduknya. Menyerang monster ini secara langsung sangatlah susah, karena saat akan diserang si monster langsung menghindar dengan cara menyelam. Mudah sekali bagi monster ini untuk memporak-porandakan kapal kerajaan. Sepertinya mereka harus memancing monster ini keluar dari air untuk bisa menyerangnya dengan maksimal. Saat itu Naofumi dan Viro berinisiatif untuk menjadi umpan dan memancing si monster untuk muncul ke permukaan. Monster ini pun sungguh terpancing dan mengejar Naofumi. Saat itu terlihat jelas wujud monster ini saat dia melompat ke udara mengejar Naofumi. Saat itu juga, trio koplak langsung melancarkan serangan kometnya masing-masing. Tapi sepertinya monster ini tidak apa-apa. Hal ini justru membuat si monster kembali dan menyerang sebuah kapal dengan ganasnya. Serangan kekuatan trio koplak sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raphtalia yang telah melakukan class up. Monster besar akan diurus oleh pahlawan legendaris, sementara monster kecil atau kroco-kroco itu akan dihadapi oleh pasukan kerajaan. Lama-lama situasi semakin mengkhawatirkan. Monster-monster kroco ini mulai naik ke atas kapal dan menyerang. Bahkan saat itu Putri Melty telah ditangkap dan akan ditarik ke laut oleh salah satu monster kroco. Untungnya tiba-tiba Lark datang dan menyelamatkannya. Lark yang memang sangat kuat langsung membabat para monster dengan pedang sabitnya. Hanya dengan sekali serangan, musuh menjadi terkoyak dan kocar-kacir. Naofumi meminta Lark untuk melompat ke monster besar dan menyerangnya. Apabila dia terjatuh di laut, maka pasti Naofumi akan menyelamatkannya. Lark pun menurut. Sepertinya memang perlu untuk membereskan monster besar ini dulu. Dia pun meminta Naofumi sekali lagi untuk memancing monster ini keluar dari air. Naofumi yang sudah mengetahui kemampuan Lark langsung melakukannya. Dia pun berhasil memancing monster besar ini ke permukaan. Saat itu Lark langsung mengeluarkan teknik pusaran ambang angin hingga membuat monster ikan ini tersayat-sayat. Sementara dari udara, Naofumi dan Viro menyerang dan membuat celah serangan yang besar untuk Lark. Teresie mengeluarkan teknik badai petir
dan menggabungkannya dengan pedang sabit milik Lark. Serangan diakhiri oleh teknik gabungan Lark dan Teresi, yaitu pusaran badai petir yang benar-benar mengakhiri nyawa si ikan monster. Kekuatan mereka memang benar-benar tidak diragukan lagi. Dengan tidak tahu malu, trio Koplak datang dan ingin mengambil semua item yang ada di tubuh monster ikan raksasa. Padahal mereka tidak banyak berkontribusi dalam keberhasilan mengalahkan monster ini. Saat itu Lark menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia mengejek semua pahlawan khususnya trio Koplak karena tidak menyangka bahwa pahlawan yang melindungi dunia ini sangatlah lemah. Dengan sekali hentakan, trio Koplak langsung terlempar mundur oleh serangan Lark. Naofumi meminta penjelasan Lark mengapa dia melakukan penyerangan padanya dan pahlawan lain. Lark yang saat ini telah mengetahui bahwa Naofumi adalah benar-benar pahlawan perisai menjadi sedikit sedih. Dia tidak menyangka harus berakhir seperti ini. Naofumi yang masih tidak mengerti tetap meminta penjelasan pada Lark dan Teresi. Sebenarnya Lark tidak memiliki dendam apapun pada Naofumi. Teresi juga demikian. Di matanya, Naofumi dan kawan-kawan adalah orang yang baik. Lark dan Teresi menginginkan semua pahlawan untuk mati demi kebaikan dunia ini. Lark akhirnya menjelaskan kalau dia dan Teresi adalah pahlawan seperti Naofumi dan yang lainnya. Bedanya, dia berasal dari dunia lain. Naofumi terkejut mendengar hal ini. Intinya, baik Lark dan Teresi ingin melindungi dunianya dengan caranya sendiri. Lark menginginkan pertarungan yang jujur dan adil dengan Naofumi. Ratu Mirelia yang melihat hal ini dari kejauhan langsung mengumumkan pada prajuritnya bahwa kedua petualang ini adalah musuh. Trio Koplak yang dibantu dengan prajurit kerajaan masih sangat kesulitan mengimbangi kekuatan Lark dan Teresi. Ledakan batu delima milik Teresi membuat semua kapal terbakar. Tapi setelah itu, dia malah memadamkan kapal yang telah terbakar dengan teknik hujan batu delima setelah ditegur oleh Lark. Sepertinya Teresi hanya ingin memastikan bahwa pertarungannya nanti tidak diganggu oleh orang lain. Naofumi menjadi sedikit bingung, apa sebenarnya tujuan dari kedua orang ini? Faktanya, Lark dan Teresi membiarkan orang lain untuk hidup. Mereka berdua hanya mengincar Naofumi saja karena dia dianggap yang paling kuat. Raptalia dan Viro marah. Mereka tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpa tuannya. Pertarungan pun terjadi. Lark sedikit terkejut karena Naofumi memiliki serangan yang menarik, walau dia hanyalah seorang pahlawan perisai yang hanya bisa bertahan saja. Di sisi lain, Melty terjun ke sebuah kapal dan memaksa seorang gadis petualang untuk membantunya mengantar ke tempat Naofumi. Gadis ini ternyata adalah parti dari Itsuki dan dia tidak bisa menolak permintaan Melty. Dalam pertempurannya melawan Lark, Naofumi sedikit kebingungan karena dia merasa kesakitan padahal dia dalam mode pertahanan penuh. Saat Naofumi menanyakan kebenaran dari teknik ini, Lark tidak menyangkalnya. Dia memang memiliki teknik serangan yang bisa menetralisir semua pertahanan lawannya. Semakin kuat pertahanan musuh, maka semakin besar damage yang diterima musuhnya tersebut. Dengan kata lain, ini adalah teknik yang sempurna untuk melawan pahlawan perisai. Tiba-tiba Melty telah sampai di tempat Naofumi dan kawan-kawan. Dia meminta Naofumi untuk segera membereskan kedua pahlawan musuh ini dan segera pulang ke rumah. Setelah itu pertarungan terjadi lagi. Namun saat ini Naofumi menggunakan strategi serangan gabungan dengan kelompoknya. Lark dibuat sedikit kerepotan dengan serangan kombinasi ini. Namun demikian, Lark masih bisa bertahan. Lark memuji serangan kombinasi ini, khususnya kekuatan hebat perisai Naofumi yang bisa digunakan dengan sangat optimal. Naofumi benar-benar mengakui kekuatan dari Lark dan Teresi yang merupakan pahlawan sesungguhnya dari dunia lain. Sejujurnya, kalau dibandingkan dengan trio Koplak, kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi Naofumi untuk memuji musuh. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat itu tanpa diduga muncul musuh kuat yang kehadirannya sangat tidak diharapkan oleh Naofumi. Dia benar-benar terkejut. Di saat genting seperti ini, Glass malah keluar dan bergabung dengan Lark dan Teresi. Tanpa banyak bicara, Glass langsung menyerang Naofumi dengan jurus kipasnya. Untungnya Naofumi dengan perisai standarnya bisa menahan laju serangan itu. Glass menilai Naofumi masih belum serius menggunakan semua kekuatannya. Tanpa perisai amarahnya saja, dia bisa melukai Lark. Glass memuji Naofumi karena dia sekarang semakin kuat. Untuk itulah,
jelas akan menghadapi Naofumi dengan tangannya sendiri dan akan mengalahkannya. Naofumi pun mulai serius menghadapi ancaman ini. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 24. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Tidak terasa anime ini sudah hampir habis. Season 1 anime ini adalah sampai dengan episode 25. Jadi mohon bersabar ya, karena episode terakhir akan segera kami luncurkan. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.